Ngopi dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini Bang Teksir akan memenuhi request ya sobat-sobat Teksir pemula, dimana memang ini sangat penting juga ya. Sebenarnya sudah pernah Bang Teksir buatkan ya tutorialnya, hanya saja dari judul kontennya bukan yang tertuju pada konten yang akan kita buat ini. Jadi takutnya nanti ketika sobat Teksir melakukan pencarian bingung ya. Makanya ini Bang Teksir buatkan khusus ya dengan judul yang memang dituju, yaitu bagaimana cara untuk disable signature ya sobat-sobat Teksir. Karena yang namanya disable signature itu penting sifatnya. Tujuannya apa nanti kita akan bahas sesudah kita belajar bagaimana step by stepnya untuk disable signature ya. Nah, untuk masalah disable signature itu ada dua cara. Ada yang melalui tahap manual dan ada juga yang pakai tool ya. Di sini Bang Teksir agar mempermudah ya pemula, Bang Teksir sudah siapkan tool ya. Untuk toolnya nanti bisa di-download ya di deskripsi, gratis ya sobat-sobat Teksir, dimana ketika kita tekan tool tersebut enter, maka nanti auto langsung masuk ke opsi pengaturan untuk disable signature ya. Oke, langsung saja kita buka toolnya ya sobat-sobat Teksir. Nah, ini adalah toolnya, itu bisa dilihat ya, itu adalah toolnya. Kita klik saja maka akan muncul seperti ini ya. Nah, ini Bang Teksir tidak pakai komputer ya, di sini Bang Teksir pakai laptop. Kalau sudah muncul seperti ini ya, untuk stepnya di sini sudah Bang Teksir buatkan ya, untuk step pertama, kedua sampai terakhir ya. Setelah itu kalau sudah muncul seperti itu, sobat Teksir tinggal klik tekan saja enter ya, maka PC ataupun laptop akan restart, lalu akan masuk ke option untuk menuju ke disable signature ya. Kalau muncul seperti ini, kita pilih troubleshoot ya, kita pilih troubleshoot, lalu kemudian advanced option ya, lalu kemudian kita pilih startup setting ya. Nah, ini jangan salah, startup setting. Muncul opsi seperti ini, kita klik restart ya, kita tunggu PC-nya akan restart. Nah, jika muncul opsi seperti ini, kita tekan F7 ya dari keyboard, kita tekan. Nah, auto PC ataupun laptop akan melakukan reboot. Nah, itu yang disebut cara disable signature ya. Sangat mudah, tapi kalau tidak paham ya susah ya sobat-sobat semua. Nah, ini PC sudah nyala. Kita tinggal masuk ke menu ya sobat-sobat Teksir. Lalu tinggal kita akan melakukan pekerjaan apa di dunia software tentunya. Nah, ini sudah nyala kembali. Kalau PC atau laptop sudah nyala kembali, itu artinya disable signature sudah selesai. Jadi kesimpulannya, step terakhir disable signature itu dengan cara menekan F7 dari keyboard. Jadi buat pemula, kalau PC-nya atau laptopnya
keyboardnya rusak itu ndak bisa ya, karena wajib yang namanya tekan F7 dari keyboard. Diwajibkan harus ada keyboardnya ya yang bisa dipakai. Nah itu tadi step by step cara disable signature yang sangat mudah ya. Seperti yang sudah Bang Teksir jelaskan di awal tadi, bahwa yang namanya disable signature itu sangat penting sekali, khususnya di dunia software ya. Terus apa pengaruhnya PC ataupun laptop ketika kita akan melakukan pekerjaan di software tanpa disable signature ya? Mungkin kalau di pekerjaan lain ya, kayak untuk server ya, untuk pengetikan ya, desain, mungkin tidak perlu ya, mungkin tidak perlu loh ya. Tetapi kalau di dunia software, khususnya ya teknisi seperti kita, teknisi handphone, khusus di dunia software, itu memang perlu sekali yang namanya disable signature. Nah, disable signature ini ya dilakukan di Windows 8, Windows 10, dan Windows 11. Tapi umumnya Windows 10, Windows 11 ya. Caranya sama saja. Lalu jika ada pertanyaan, terus Windows 7 gimana? Windows 7 tidak perlu disable signature. Dan Bang Teksir sudah tidak rekomendasikan lagi yang namanya Windows 7 dipakai untuk tahun 2023 dan seterusnya. Sudah tidak recommended lagi. Dulu Bang Teksir pengguna Windows XP, Windows 7 dulu kan, tahun 2009-2008. Cuman dengan berkembangnya zaman ya, tool-tool itu banyak berubah ya. Kadang ada yang nggak support Windows 7. Makanya cari aman untuk teknisi itu Windows 10 64 bit. Itu udah zona aman. Jangan yang 32 ya, yang 64. Untuk cara install Windows, cek deskripsi. Sudah Bang Teksir bahas. Ingat itu ya. Recommended Windows minimal itu Windows 10. Tapi kalau Windowsnya mumpuni, boleh update Windows 11. Boleh ya, dengan syarat mumpuni ya. Jangan RAM 2, RAM 4, Windowsnya Windows 11. Ya tentu saja suram, nge-lag ya. Tidak sesuai. Kalau mau update Windows 11 ya, itu minimal RAM 8 ke atas ya. Lalu minimal prosesornya gennya udah gen 10. Itu enteng kerja. Ini kadang RAM-nya masih RAM 4 ya, gennya masih gen 3 atau gen 2, udah pakai Windows 11 ya, parah, nge-lag ya, nggak sesuai. Jadi tetap juga yang namanya menyesuaikan fasilitas. Contohnya di Bang Teksir ini ya, di Bang Teksir RAM udah 16 ya, SSD support Windows 11, cuman Bang Teksir familiar Windows 10 64 bit, jadi ya tetap pakai Windows 10 64 bit. Nah, kembali lagi ke pokok pembahasan. Mengapa teknisi handphone itu wajib disable signature sebelum kerja? Lalu kapan disable signature itu dilakukan? Kita bahas satu-satu ya. Disable signature itu dilakukan jika PC Sobat Teksir semua di sana di off kan, lalu mau di on kan lagi buat kerja. Nah, itu wajib disable signature. Tetapi jika PC atau laptop di sana di sleep ya, dalam arti tidak mati karena sleep ya, mode sleep, tidak mati, itu tidak perlu lagi disable signature. Cuma kalau laptop atau PC dimatikan, ketika mau kerja, Bang Teksir rekomendasikan wajib yang namanya disable signature dulu. Nah, kita jawab lagi ke pertanyaan kedua. Kenapa ya? Kenapa harus disable signature? Terus apa yang menyebabkan teknisi wajib disable signature? Kalau tanpa disable itu pengaruhnya apa? Oke, pengaruh besarnya itu di driver ya sobat-sobat Teksir. Biasanya driver yang paling rumit, paling sulit connect itu chipset MediaTek ya. Biasanya kalau lupa disable signature itu tidak connect.
meskipun driver sudah aman. Biasanya meskipun connect, tetapi ketika kita cek di device manager itu tanda seru. Meskipun drivernya nampak ya, atau drivernya terdeteksi. Kalau driver sudah tanda seru, mana mungkin bisa connect ke tool. Nah, itu rumusnya. Jadi penyebab tanda seru ya, baik dari Qualcomm ya ataupun MediaTek, itu yang sering terjadi di lapangan. Driver detect ya, tetapi tidak connect di tool. Ketika dicek di device manager itu tanda seru. Nah, itu adalah salah satu penyebab wajib disable signature. Ketika kasus itu terjadi, driver tanda seru, baik chipset MediaTek ataupun Qualcomm, itu solusinya disable signature. Ketika sudah disable signature, diulang pasti tidak akan terjadi hal tanda seru drivernya. Kalau memang tidak terdeteksi, itu bukan masalah signature ya, bisa jadi dari kabel, dari port HP-nya dan lain-lain ya. Karena ciri-ciri signature minta di disable itu ketika connect HP dengan PC, ketika saat eksekusi software itu terdeteksi aman ya, tetapi tanda seru. Nah, tanda seru itu yang menyebabkan tidak connect ke tool. Nah, itu ciri-ciri wajib disable signature ya. Lalu untuk urusan iPhone, nah untuk urusan iPhone tidak bisa Windows 7, bahkan Windows 10, Windows 11 pun itu ada prosedur yang namanya harus PC Intel. Makanya Bang Teksir sarankan teknisi itu pakai Intel, jangan AMD. Biasanya AMD itu repotnya nanti kalau dapat kasus iPhone, susah connect saat boot RAM disk. Nah, itu jadi semua itu ada prosedurnya. Makanya cari aman di tengah-tengah itu gunakan PC Intel, Windowsnya 10 bitnya 64. Udah itu zona aman. Tidak perlu bagus ya. Ya minimal RAM 4 ke atas, RAM 4, RAM 8 itulah. Jangan RAM 2 ya. Suram kalau RAM 2. Karena tool sekarang berat-berat ya, apalagi kalau sudah masuk iPhone. Jadi Bang Teksir sarankan RAM 4 ke atas ya, RAM 8 ya. Lalu Core i3, minimal Core i3 tapi gennya yang tinggi, Core i3 Gen 11 ya, Core i3 Gen 9 atau Gen 10. Jangan ngejar Core i9 tapi gennya Gen 2, ya tetap aja lemot ya. Yang terpenting itu gennya ya. Kalau prosesor yaitu RAM 8 atau RAM 16, Core i3 Gen 11, wah itu udah ngebut banget. Nah, itu ya seputar mengapa teknisi harus disable signature. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk jumpa konten pada kali ini. Untuk pemula tetap semangat, ini dunia software, info ya, trik untuk masalah persoftwarean di handphone ya. Jadi ini perlu dipahami sebelum menerapkan pekerjaan-pekerjaan kita di dunia software. Karena kalau prosedurnya sudah paham, kita akan mudah untuk eksekusi software di HP Android ataupun iPhone ya. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Kurang dan lebihnya Bang Teksir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.